Jadi mereka nasabnya sama dengan Bani Ahdal karena saudara sepupu. Kakeknya satu namanya Ubed. Bani Ahdal namanya Ubed, kakeknya. Ba'alwi ini juga kakeknya namanya Ubed. Tapi hari ini dua bersaudara. Ubed ini nasabnya masing-masing. Ini Ba'alwi nasabnya ke Ubed bin Isa bin Ahmad, Ubed bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far. Nah, kalau Bani Ahdal saudaranya ini sekarang nasabnya Sulaiman bin Ubed bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aon bin Musa Qadim bin Ja'far Shadiq. Bagaimana orang yang dulunya bersaudara hari ini nasabnya yang satu ke barat, yang satu ke timur? Ini para Ba'lawi tidak bisa menjawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Maka yang saya hormati Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Abbas Billy Yahsi Matana Allah Bituli Hayati, Sekretaris Jenderal Panglima Laskar Kiai Haji Syarif, para pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia, hadir Bapak Kusmoki, Kangken, Mbah Mufid dan lain-lain, para pengurus PWI. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua dapat hadir di tengah suasana hiruk pikuk perhitungan pemilihan presiden. Ini adalah suatu prestasi bagi bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia telah mampu melewati pesta rakyat dengan aman dan sentosa. Rasanya ini adalah pemilu yang paling damai pasca reformasi. Apakah di situ ada kaitan dengan perjuangan Wali Songo Indonesia? Mungkin saja ada hubungannya. Yang jelas memang perjuangan Wali Songo Indonesia terbentuk atas semangat kebangsaan, atas semangat kenegaraan, atas semangat ukhuwah, atas semangat persaudaraan, atas semangat mencintai bangsa, mencintai negara, mencintai warisan Nusantara. Wabil khusus di dalamnya adalah mencintai dari warisan Islam di Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo. Dan di antara perjuangan itu telah bergulir beberapa bulan kita mengawal adanya sebuah kesimpulan bahwa yang selama ini mengaku sebagai keturunan Nabi dari klan Ba'alwi, ternyata mereka tidak terbukti sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik dilihat dari sisi pustaka, mereka tidak terbukti sebagai keturunan dari baginda Nabi, dan ada bukti-bukti baru secara pustaka
yang telah saya susun di dalam jurnal atau buku yang saya beri judul Membongkar Skandal Ilmiah Sejarah dan Genealogi Ba'alawi, finalisasi keterputusan nasab Ba'alawi kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat pendukung-pendukung mereka hari ini, alasan-alasan yang diberikan ini tidak bisa menjawab dari tesis kesimpulan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Hadramaut seperti keterangan yang ada di dalam kitab-kitab Ba'alawi. Yang kedua, bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah ada di Basrah. Bagaimana dia bisa hijrah dari Basrah ke Hadramaut kalau di Basrahnya saja mereka tidak bisa membuktikan berdasarkan kitab-kitab yang sudah dikarang dan bisa kita baca hari ini dari abad ketiga dan abad keempat. Tidak ada keterangan Ahmad bin Isa orang Madinah ini itu pindah ke Basrah. Yang pindah ke Basrah nanti muridnya, cucu-cucunya. Ada yang di Basrah, ada yang di Iran, di Qum, ada yang di Samira, ada yang di Asfihan dan sebagainya. Tapi beliaunya ini ada di Madinah. Selanjutnya mereka tidak pula bisa menjawab kesimpulan bahwa Ubaidillah ini bukan anaknya Ahmad. Berdasarkan kitab-kitab yang sudah saya sampaikan di dalam buku-buku saya, bahwa Ahmad bin Isa, keturunan Nabi asli ini, tidak mempunyai anak namanya Ubaidillah. Berdasarkan kitab-kitab yang bisa kita baca di dalam abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9, baru pengakuan itu ada di 895 Hijriah ketika mereka membuat sebuah kitab yang namanya Al-Burqatul Musiqah. Dan kesimpulan itu pun sangat problematik ketika pada mulanya telah terbukti nasab mereka ini sama dengan Bani Ahdal. Jadi mereka nasabnya sama dengan Bani Ahdal karena saudara sepupu. Kakeknya satu namanya Ubed. Bani Ahdal namanya Ubed, kakeknya. Ba'alwi ini juga kakeknya namanya Ubed. Tapi hari ini dua bersaudara, Ubed ini nasabnya masing-masing. Ini Ba'alwi nasabnya ke Ubed bin Isa bin Ahmad, Ubed bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far. Nah, kalau Bani Ahdal saudaranya ini sekarang nasabnya Sulaiman bin Ubed bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aon bin Musaqadim bin Ja'far Shadiq. Bagaimana orang yang dulunya bersaudara hari ini nasabnya yang satu ke barat, nah yang satu ke timur? Ini para Ba'alawi tidak bisa menjawab ini. Pendukungnya kayak Ustaz Istud Romli itu bicara tentang kitab-kitab yang ada di abad 10. Katanya ulama sudah mencatat, ulama Ibnu Hajar, ulama yang namanya As-Sakhawi, yang namanya Yusuf Al-Nabhani. Ulama itu tidak maksum, bos. Ulama itu bisa menerima sebuah informasi yang salah. Gak ada ulama itu maksum dari menerima informasi yang salah. Kadang-kadang informasi dari istrinya saja salah. Beliau yakini informasinya benar karena yang memberitahu adalah istrinya, ternyata informasinya salah. Apalagi dari suami.
apalagi formasi istri dari suami. Itu lebih sering salahnya itu. Suami sering bohong. Saya. Karena ada sebuah keterangan bohongnya suami pada istrinya untuk kemaslahatan istri itu dibolehkan. Tepuk tangan dulu. Setuju? Takbir. Hidup istri, hidup istri. Begini aja kita ini dengan para ustadz-ustadz dari MUGL itu yang membela ba'aloi mati-matian. Kita pakai logika, kalau pakai dalil kayaknya mereka ini tidak bisa menerima dalil. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Hari ini sudah jelas yang benar mana, yang sesat mana, sudah jelas. Dalil itu bagi mereka orang yang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim itu sudah susah. Pakainya logika aja. Logika ini tidak mesti orang yang suka belajar, nggak mesti orang yang dia itu lulusan pesantren, nggak mesti dia ini adalah seorang sarjana. Yang namanya manusia pasti punya logika kebenaran. Misalnya begini, seorang yang namanya Bahlawi punya ayah namanya Samlawi, betul nggak? Contoh nih, seorang ayah namanya Samlawi punya anak namanya Bahlawi. Ini jamaah dari Kiai Manan. Misal Kiai Manan ini selain kiai juga tukang ngajak jarah sama jamaahnya. Kemana-mana itu diajak jamaahnya keliling Jawa. Setiap tahun Kiai Manan bawa jamaah ke Jawa keliling Wali Songo. Dari mulai tahun 90 sampai 2024. Di tahun 2024 Kiai Manan cerita lagi begini sama jamaahnya. Dulu ingat enggak? Waktu tahun 2000 kita sama-sama jarah keliling Wali Songo, kita pernah mampir di Mbah Khalil Bangkalan. Ketika kita jarah hujan gede, rasanya katanya Mang Bahlawi juga ikut itu sama bapaknya Samlawi, kata kiai itu. Nah ternyata sebenarnya Kiai Manan ini lupa kalau Mang Samlawi tahun 1999 sudah wafat. Memang sebelumnya Kiai Samlawi tiap tahun pergi ziarah itu, Mang Samlawi ini selalu ikut. Tapi tahun 99 beliau wafat. Ketika tahun 2000 Kiai ini ziarah, tahun 2024 Kiai ini cerita seakan-akan dalam memori dia Mang Samlawi ini masih hidup. Lalu di dalam makam itu ada nisan, mereknya juga nisannya Samlawi, wafat 1999. Kira-kira ketika kiai besar ini yang namanya Kiai Manan bercerita, karena dia lupa bahwa Mang Samlawi sudah wafat 1999, ketika dia cerita bahwa ketika tahun 2000 dia jarah ke Mbah Khalil hujan itu, Mang Samlawi ini ikut. Kira-kira walaupun itu yang ngomong kiai, berita itu benar apa salah? Salah. Bagaimana kalau misalnya yang tahu itu, yang Mang Bahlawi ini kan hadir tuh, dia diam aja karena menghormati lagi ceramah kiai kan, kiai lagi memberikan sebuah pencerahan kepada para jamaah, dia diam aja. Walaupun dia tahu bahwa salah kiai itu, bahwa tahun 2000 itu bapak saya sudah wafat. Akhirnya yang dengar itu, yang lain itu pulang ke rumah, cerita juga kepada anaknya bahwa yang namanya Mang Samlawi waktu tahun 2000 ikut berziarah tanpa mengkonfirmasi, tanpa datang ke kampungnya, tanpa melihat di makamnya bahwa ada batu nisan tahun 1999 ini Mang Samlawi sudah wafat. Lalu ada yang jadi kiai itu, anaknya orang yang mendengar dari bapaknya yang jamaahnya Kiai Manan itu.
Dia nulis kitab bahwa Kiai Manan almarhum Kiai besar dari Cirebon dulu pernah ziarah, diikuti oleh para jamaah, diantaranya Bahlawi dan ayahnya yang namanya Syamlawi. Jarah ke Mbah Khalil ketika Jarah berdoa hujan, bagaikan ada alamat karomah daripada Kiai Manan yang mendapat ilham dari Allah di makamnya Mbah Khalil. Luar biasa kan. Kemudian kitabnya ini dikutip lagi oleh ulama lainnya, dikutip lagi oleh ulama lainnya, 2200. Ini seperti syuhrah wal istifadah bahwa Kiai Manan Jarah di Mbah Khalil diikuti oleh Mang Samlawi, padahal Mang Samlawinya udah wafat tahun 99. Kira-kira otaknya sekarang orang desa yang gak sekolah gak mondok yang tahu bahwa itu Mang Samlawi sudah wafat 99, ini tetap mengikuti orang yang mengatakan di dalam kitab itu bahwa Mang Samlawi ikut di Mbah Khalil, atau yang mengatakan Mang Samlawi nggak ikut karena dia sudah wafat. Yang kita harus pegang adalah walaupun itu yang ngomong Kiai, kemudian dia dapat riwayatnya dari bapaknya, bapaknya juga riwayatnya dari Kiai, dia harus mengatakan yang benar adalah Mbah Kiai Manan ketika dia ziarah ke Mbah Khalil itu tidak diikuti oleh Mang Samlawi karena Mang Samlawi sudah wafat tahun 1999, walaupun perawinya hanya Mang Bahlawi yang bukan Kiai. Karena apa? Mang Bahlawi ini berdasarkan sebuah bukti, ada batu nisannya dan dianya adalah seorang saksi karena dia merupakan anak daripada Mang Samlawi yang dia juga mencatat bahwa ayahnya Mang Samlawi ini wafatnya tahun 1999. Kalau otaknya NUGL, karena yang ngomong Kiai walaupun salah itu sahih bahwa Mang Samlawi ikut ziarah ke Mbah Khalil. Ini yang sedang terjadi, salah dalam berlogika. Ini logikanya Ustaz Ramli ini akan diketawain oleh logika kebenaran standar, walaupun dia bukan seorang ustadz, bukan lulusan pondok, bukan lulusan sarjana, tapi kalau mendengar narasi yang semacam tadi itu, maka akan dia langsung menerima yang benar adalah Samlawi tidak ikut ziarah ke Mbah Khalil. Betul? Nah, ini hari ini kota bayana rusdu minal ghai. Sudah jelas mana yang benar, sudah jelas mana yang salah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan orang untuk mengikuti agama. Seperti sekarang juga kita tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti kebenaran. Apa pangkat kita dibandingkan pangkatnya Rasulullah? Di mana Rasulullah ketika beliau mendapatkan wahyu dari Allah, kemudian ditugaskan menyampaikan kebenaran dari Allah, hari ini seluruh dunia yang masuk Islam itu baru 1/3 daripada seluruh manusia yang ada di dunia. Lah kita kemudian mau-maunya berusaha semua orang harus percaya pada kita. Sekarang tinggal pilih aja, mau ikut NUGL yang gak masuk logika kebenaran, apa mau ikut NU asli seperti saya? Ikut NU asli. Mau ikut NU asli apa NUGL? Asli. NU asli. Saya mengatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubed, dan Bahlawi itu bukan keturunan Nabi bil qat'i, bahwa DNA mereka sudah terbukti bahwa DNA mereka ini DNA bukan DNA turunan Ibrahim. Tidak ada DNA-nya Imam Ali. DNA-nya Imam Ali sudah ketahuan bahwa DNA-nya itu kodenya sekian sekian sekian. Silakan cari itu di media sosial, banyak di YouTube. Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah memberikan pencerahan pada kita, sudah menegaskan dengan qat'i bahwa dari hasil tes DNA para Bahlawi yang ada di dunia ini
180 orang mereka itu sudah tes DNA, tidak ada yang keturunan Nabi. Dari mana mengetahui keturunan Nabi? Pakarnya yang ngomong, pakarnya sudah meneliti. Ini turunan garisnya Nabi Muhammad, ini keturunan garis Nabi Ibrahim, ini keturunan garisnya Nabi Nuh, tidak melalui Ibrahim, ini keturunan Nabi Ibrahim dari Apis. Itu ahlinya sudah tahu, wahai saudara-saudara umat manusia di seluruh dunia. Sudah tahu para ahli genealogi itu. Ini kita ini kalau tes DNA, kiai dari Purwakarta tes DNA itu langsung ketahuan bahwa ini turunannya ini dari ini sampai Nabi Nuh, semuanya ketahuan. Baklawi ini Kabib-kabib sudah tes DNA, hasilnya sudah bisa kita lihat di family tree DNA, dia full. Apalagi yang harus umpamanya kita berikan jawaban lagi. Orang ngaku-ngaku dia ini kalung emas. Kata tukang emas, kalung ini nggak mau saya beli karena kalung ini bukan kalung emas, kalung perak. Di husnudoni aja, wahai tukang emas, ini kalung emas. Nggak bisa, rugi kita menghusnudoni kalung perak menjadi kalung emas. Harganya beda, bos. Perak itu 1 gramnya 25.000, emas itu 1 gramnya 900.000. Ada yang 1 juta. Kalau misalnya ini ada suratnya misalnya emas 100 gram, bentuk kalungnya digambar. Tapi kalau umpamanya ketika dites di lab ternyata bukan emas, ya tetap bukan emas. Apalagi Baklawi ini kertasnya aja nggak ada. Ini ada kalung, katanya emas. Dibawa ke tukang emas, nggak ada suratnya. Ini kalung emas, wahai tukang emas, tolong bayarin kalung emas saya 100 gram. Ya, suratnya nggak ada, Pak? Nggak ada. Kalau suratnya nggak ada, harganya turun, Pak. Nggak apa-apa. Pas di lab, ternyata bukan emas, perak. Pak, ini bukan emas, ini perak. Jadi 100 gramnya cuma 2,5 juta. Nggak bisa. Saya ini warisan dari kakek saya, katanya ini emas. Mau kakek sampean, mau buyut sampean, ya perak tetaplah perak. Nggak mau saya beli, jual aja sama yang lain. Tukang emas lainnya pun nggak mau beli, karena tukang emas itu ngerti mana emas, mana perak, mana emas, mana tembaga, mana emas, mana besi. Ini kalung-kalung perak. Kalau nggak percaya, ini sudah dites di laboratorium, ini bukan emas. Tolong Pak tukang emas dihusnudoni saja. Karena bapak saya sudah bilang ini emas, kakek saya sudah bilang ini emas. Iya Pak, bapak sampean ngomong ini emas, kakek sampean ngomong ini emas. Tapi laboratorium mengatakan ini perak. Saya nggak mau rugi. Ini Baklawi ini begini Pak. Kalau misalnya ada yang mau tes DNA, disiapkan itu oleh para keturunan Wali Songo. Siapa yang mau siap tes DNA akan dibayarin. Tapi tidak ada sampai sekarang yang mau tes DNA. Lalu kalau ada yang bilang dia bukan turunan Nabi, dia marah. Bagaimana urusannya ya? Suruh tes DNA tidak mau, hasil pustaka dia tidak terbukti turunan Nabi. Lalu ada yang ngomong dia bukan turunan Nabi, dia marah-marah. Pak, kalau memang menurut Bapak kalung ini emas, dan saya sudah uji ini bukan emas, tapi Bapak ini kekeh bahwa ini emas, tolong Pak, yakini aja sendiri bahwa kalung ini kalung emas. Tapi jangan dijual-jual, karena kalau dijual di tukang emas pasti ditolak oleh tukang emas. Kalau mau husnudon sendiri aja, yakini sendiri aja bahwa itu kalung emas. Tapi jangan paksa tukang emas untuk mengatakan kalung Bapak kalung emas, karena tukang emas laboratoriumnya sudah mengatakan bahwa kalung Bapak bukan kalung emas, kalung Bapak adalah kalung perak. Terima kasih. Selamat
untuk Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo yang hari ini mengadakan acara rapat persiapan Musyawarah Kerja Nasional 2024. Mari kita kawal penghitungan dan tahapan-tahapan pemilu sampai ditetapkan oleh KPU siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden kita. Kita akan kawal dan kita akan terima yang akan ditetapkan oleh KPU. Mari Laskar Sabilillah seluruh Indonesia Perjuangan Wali Songo menjaga kondusivitas, keharmonisan antar bangsa, sayang menyayangi, harga menghargai, pilihan boleh berbeda, yang milih yang menang boleh, milih yang kalah juga jangan sedih. Nanti 5 tahun lagi kita bisa milih lagi. Siap. 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 Rahayu, 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 merdeka. Allahu Akbar. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.